Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan sama-sama kita akan mengawali program ini di dalam doa. Kita minta pimpinan Allah Roh Kudus, kita minta hikmat Roh Kudus untuk menuntun kita sehingga kita dapat memahami firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pujian dan ucapan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bangga memiliki Allah sama seperti Tuhan. Kami berbahagia bisa tinggal di dalam Tuhan. Dan kami sungguh sangat bersuka cita karena kami bisa menaruh iman dan kepercayaan kami di dalam Yesus. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau bersekutu dengan-Mu secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami tidak akan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami tanpa kami bersekutu dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, mari setiap kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan serial renungan kita pada pagi ini yang bertemakan kemenangan di dalam Kristus. Di hari kemarin kita sudah merenungkan ayat kunci atau ayat utama dari tema ini, yaitu yang terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Dan secara sistematis mulai dari ayat 26 sampai ayat 39 kita akan merenungkannya satu persatu. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan menuliskan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menang atas kelemahan atau menang atas penyakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas ya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan mulai dari ayat 26 ini sampai ayat 39. Dari hari kemarin kita sudah merenungkan ayat kuncinya yaitu ayat 37. Dan pada hari ini kita merenungkan bagian pertama dari kemenangan di dalam Kristus yaitu ayat 26. Bahwa kemenangan di dalam Kristus yang pertama itu adalah kemenangan atas penyakit. Amin. Kemenangan atas kelemahan. Tentunya kita sebagai manusia, ya tidak ada manusia yang tidak lemah. Amin. Sekuat-kuatnya manusia, Bapak Ibu yang terkasih, pasti ada batas kekuatannya. Amin. Sekuat-kuatnya manusia, pasti ada titik kelemahannya. Sepintar-pintarnya manusia, pasti ada hal yang dia tidak tahu. Sepintar-pintarnya manusia pasti ada waktunya di mana kepintarannya itu mengalami penurunan kualitas. Iya kan? Namanya manusia tidak ada yang abadi. Dulu waktu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam keabadian, manusia hidup di dalam kekekalan. Tetapi karena manusia memilih untuk melanggar setiap firman Tuhan dan lebih mempercayai perkataan iblis atau setan, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah termasuk kekekalan. Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kekekalan dan adanya kematian yang dialami oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam Kristus
kita menikmati sebuah janji kemenangan, yaitu kemenangan atas kelemahan kita. Amin. Kemenangan atas penyakit kita. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu yang terkasih, kata kelemahan di dalam ayat 26 pasal 8 ini di dalam bahasa asli itu memakai kata aseneia. Aseneia bisa diterjemahkan sebagai kelemahan itu sendiri. Aseneia bisa diterjemahkan sebagai penderitaan. Aseneia bisa diterjemahkan sebagai penyakit. Amin. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam Kristus, yaitu kita mengalami kemenangan atas sakit penyakit kita, atas kelemahan tubuh kita. Saya teringat sebuah bagian firman Tuhan di mana Yesus pernah berkata, kita buka kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Di dalam sebuah narasi Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, kata firman Tuhan, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyap demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Jadi dari sebelum Yesus hadir di muka bumi ini, dari sejak zaman para nabi, firman Tuhan sudah menuliskan bahwa Allah menanggung segala sakit kita. Allah memikul kelemahan kita. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai penyakit, di sini berbicara mengenai dua hal. Yang pertama itu adalah penyakit jasmani kita, dan yang kedua itu adalah penyakit rohani kita. Yang utama yang Tuhan tanggung itu adalah penyakit rohani kita, yaitu dosa. Karena dosa itu akar dari segala penyakit. Amin. Dosa itu akar dari segala kejahatan. Dosa akar dari segala kelemahan tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, kemungkinan salah satu penyebabnya itu karena ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin dosa yang terkandung dalam hati kita, mungkin dosa yang terkandung dalam pikiran kita. Tapi kalau dosa itu sudah terselesaikan, maka saya percaya jangankan tubuh, seluruh bagian tubuh kita, seluruh elemen tubuh hidup kita, baik itu roh, jiwa maupun tubuh, akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan apakah yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya itu berbicara mengenai bilur-bilur Yesus. Saya teringat pun juga, kita buka kitab 2 Petrus, Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab Petrus, kitab 1 Petrus pasal 2. Kita baca mulai dari ayat 23. Firman Tuhan menuliskan demikian, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jelas ya, firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan Yesus yang adalah penebus kita, Dia yang sudah memikul dosa kita di dalam tubuh kemanusiaannya, dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka cambukan, oleh bilur-bilur bekas pukulan dan juga darah yang tertumpah, itulah yang menyembuhkan penyakit rohani kita dan penyakit
jasmani kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelemahan tubuh kita dapat digantikan Tuhan dengan kekuatan yang baru. Amin. Sakit penyakit kita dapat digantikan Tuhan dengan mujizat dan kesembuhan, dan bahkan kelemahan kita, kekurangan kita saja dalam hal berdoa pun Tuhan menanggungnya. Amin. Dia yang sanggup untuk memberikan bantuan pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang engkau alami pada hari ini. Mungkin engkau dalam keadaan sakit, mungkin saat ini engkau terbaring di rumah sakit, mungkin saat ini engkau menderita penyakit yang sekian lamanya, engkau terus terikat dengan obat-obatan, tidak kunjung sembuh, dokter terus memberikan engkau obat tetapi tidak ada perubahan. Atau mungkin engkau sakit saat ini oleh karena penyebab intervensi dari kuasa kegelapan. Saya ingin mengajak kita semuanya, orang-orang yang percaya termasuk engkau yang dalam keadaan sakit, yang terbaring karena kelemahan tubuh. Saya ingin berkata, engkau harus bangkit dengan imanmu, dengan kuasa firman. Bapak Ibu yang terkasih, imanmu kuat kalau ada firman Tuhan yang engkau dengar dan engkau hidupi dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan menuliskan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dikalahkan oleh kelemahan tubuhmu. Amin. Jangan biarkan hidupmu dikalahkan oleh sakit penyakitmu. Jangan biarkan imanmu dikalahkan oleh kekhawatiranmu, oleh ketakutanmu, oleh kecemasanmu, oleh keraguanmu. Mulai hari ini, mari bangkit dengan kuasa firman dan roh. Kalahkan penyakitmu, kalahkan kelemahan tubuhmu. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Saya percaya kesembuhan ilahi itu masih berlaku sampai hari ini. Tinggal bagaimana engkau meresponi firman Tuhan. Tinggal bagaimana engkau percaya kepadanya. Selama masih ada Tuhan, saya percaya masih ada mujizat. Selama masih ada Tuhan, saya percaya masih ada kesembuhan. Selama masih ada Tuhan, saya percaya masih ada jalan keluar di balik dari setiap persoalanmu, kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu. Saya ingin berdoa bagi engkau yang sakit pada pagi hari ini. Engkau berdoa, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di area yang sakit. Kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Termasuk firman yang kami baca pada pagi hari ini, bahwa di dalam Kristus kami memperoleh kemenangan atas kelemahan tubuh kami. Di dalam Kristus kami memperoleh kemenangan atas penyakit kami. Dan firman-Mu dengan jelas menuliskan bahwa Roh Kudus itu turut serta memberikan kekuatan, membantu kami di dalam kelemahan kami. Hamba doa bagi setiap yang sakit pada pagi hari ini, Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, biarkan kesembuhan ilahi mengalir dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu mengalir saat ini, genapi janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sudah menanggung segala penyakit mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit disembuhkan. Saat ini juga, lakukan perkara yang dahsyat dan ajaib ya Allah. Lakukan sesuatu yang heran, lakukan sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelemahan tubuh digantikan Tuhan dengan kekuatan yang baru. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus ini doa kami yang kami alaskan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.